Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta kepada Timnas Indonesia Senior untuk bisa membalaskan dendam kepada Australia usai Timnas U16 Indonesia kalah. Seperti diketahui, Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 pada laga semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Kekalahan itu membuat tim asuhan Nova Arianto tersebut gagal melaju ke final ASEAN Cup U16 2024. Erick Thohir mengatakan bahwa Timnas U16 Indonesia tidak kalah kelas dari Australia. Terlihat Garuda Asia terus melancarkan serangan meski harus bermain dengan 10 pemain usai Raihan Apriansyah diganjar kartu merah sejak menit ke-27. Kami tidak kalah, cuma memang bola itu bundar dan kebetulan saja kita kena kartu merah. Namanya juga sepak bola, tapi dengan 10 pemain saja kita bisa mencetak gol segitu, kata Erick Thohir. Erick Thohir berharap kekalahan dari Timnas U16 Indonesia menjadi motivasi berlipat ganda untuk Timnas Indonesia Senior. Pasalnya, Timnas Indonesia akan bertemu Australia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan bilang ke Timnas Indonesia Senior kita yang juga akan bertemu Australia, kita harus fight melawan mereka. Kita kasih lihat bahwa kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi gitu. Kita lawan mereka. Melihat junior kita dilecehkan, nah kita fight lagi sama mereka. Ingat ya, kita ini bangsa besar. Tutup Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indras Jafri telah melakukan pemantauan terhadap 4 pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia U19. Keempat pemain yang bermain di Liga Belanda itu yakni Mauresmo Hinoke dari FC Dordrecht U21, Dion Marks dari NEC Nijmegen U21, Sam Ivel dari NH Breda U21, dan Tim Gijpens dari FC Emmen. Indra Syafri melihat kemampuan keempat pemain berdarah Indonesia itu ketika Timnas Indonesia U19 mengarungi Maurice Revello Tournament 2024 di Prancis pada 3-16 Juni 2024. Waktu di Toulon Cup 2024, ada 5 pemain yang ikut termasuk Raven. Saya sudah merekomendasikan kalau Raven kan sudah, ujar Indra Syafri. Indra Syafri mengungkapkan telah merekomendasikan 3 pemain keturunan untuk dinaturalisasi PSSI demi kepentingan Timnas Indonesia U19. Namun, ia masih merahasiakan nama-namanya. Saya merekomendasikan pemain depan 1, bek tengah 1, dan bek sayap kiri 1, biar PSSI yang merilis nama-namanya, tutur Indra Syafri. Dari bocoran Indra Syafri itu, 3 pemain keturunan yang disodorkannya kemungkinan mengarah ke Mauresmo Hinoke, Tim Gijpens, dan Dion Marks. Hinoke menjadi pemain yang paling menonjol di Maurice Revello Tournament 2024. Calon penyerang keturunan Timnas Indonesia, Ole Romeni, tampil cemerlang saat timnya FC Utrecht bertanding melawan USV Elinkwijk dalam laga uji coba. Setelah merampungkan musim 2023-24, FC Utrecht langsung melakukan persiapan menghadapi musim depan dengan serangkaian pemusatan latihan dan laga uji coba. Salah satunya dimulai dengan melawan USV Elinkwijk pada Sabtu. Meski secara kasta berada jauh di bawah Utrecht, Elinkwijk yang sekarang ada di kasta ke-8 pernah melahirkan sejumlah pemain hebat seperti Marco van Basten. Laga melawan Elinkwijk itu juga menjadi ajang pembuktian dari Romeni yang mampu mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan FC Utrecht dengan skor 4-2. Hasil ini baik untuk FC Utrecht sekaligus Romeni untuk mengarungi musim depan. Penyerang 24 tahun itu bisa unjuk gigi demi mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Pasalnya, Romeni gagal melakukan hal itu saat pertama kali bergabung dengan Utrecht di musim 2023-24. Cedera membuatnya sering menepi, sehingga cuma tampil 17 kali di semua ajang dengan lebih banyak berangkat dari bangku cadangan. Sayangnya dari jumlah pertandingan itu, Romeni cuma mampu mencetak 1 gol. Jika kondisinya bugar sepanjang musim dan FC Utrecht tidak menambah striker, bukan tidak mungkin Romeni bisa mengambil tempat utama di lini depan. Menit bermain yang reguler dan pengalaman yang lebih banyak tentu akan sangat membuat Romeni memberi dampak positif buat Timnas Indonesia jika bersedia dinaturalisasi nanti. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes masuk Major League Soccer MLS All-Star 2024. Ia masuk bersama 29 pemain lain yang dipersiapkan menghadapi para pemain terbaik dari Liga Meksiko. Sebanyak 30 nama pemain yang masuk ke MLS All-Star 2024 dipilih berdasarkan 3 kategori. Pertama,
mereka masuk berdasarkan voting yang dilakukan. Orang yang berhak memberikan voting adalah fans, media, dan juga pemain. Tercatat ada 12 pemain yang terpilih berdasarkan kategori di atas. Kemudian ada 16 pemain yang terpilih berdasarkan pilihan pelatih MLS All-Star 2024, yakni Wilfried Nancy. Sementara itu, 2 slot tersisa dipilih oleh komisaris MLS, Don Garber. Hasilnya, Martin Paes masuk skuad MLS All-Star 2024 berdasarkan pilihan oleh fans, media, dan juga pemain. Rencananya, laga MLS All-Star 2024 akan digelar di Columbus Crews Lower.com Field pada 24 Juli 2024. Menarik menanti berapa menit tampil yang didapatkan Martin Paes di laga ini. Martin Paes berpotensi tampil sebagai starter di laga nanti. Jika status starter berhasil digaet, kiper 25 tahun ini bakal main bareng dengan pesepak bola peraih 8 trofi Ballon d'Or, Lionel Messi. Langkah PSSI untuk segera naturalisasi Ole Romeni terbilang cukup tepat lantaran calon striker timnas Indonesia itu baru saja tampil apik dan cetak gol di Eropa. Sebelumnya, nama Ole Romeni memang tengah jadi sorotan lantaran masuk dalam daftar naturalisasi buat perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseriusan PSSI untuk menaturalisasi Ole Romeni diungkapkan sendiri oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut. Bahkan, PSSI lebih memprioritaskan Ole Romeni untuk memperkuat skuad Garuda ketimbang pemain lain. Jika melihat dari statistik penampilannya, kehadiran Ole Romeni memang sangat layak buat meningkatkan ketajaman lini depan timnas Indonesia. Meski musim ini hanya bisa cetak 1 gol di kasta teratas Liga Belanda, namun di musim lalu Ole Romeni merupakan predator kotak penalti yang berbahaya. Saat kondisi fisiknya 100% pulih, pemain 24 tahun tersebut mampu mencetak 11 gol serta 1 assist dari 33 pertandingan di Eredivisie. Bahkan ketajaman Ole Romeni kembali terbukti saat FC Utrecht jalani laga uji coba pramusim beberapa waktu lalu. Melansir dari laman resmi klub, diketahui bahwa FC Utrecht menghadapi klub lokal USV Elinkwijk pada Minggu. Di laga tersebut, FC Utrecht berhasil menang telak dengan skor 4-2 dan Ole Romeni jadi bintang lewat torehan 1 gol dan 1 assist. Melihat penampilan apiknya tersebut, langkah PSSI untuk mempercepat naturalisasi Ole Romeni bisa dibilang keputusan tepat. Jika Ole Romeni resmi memperkuat timnas Indonesia, maka lini depan skuad Garuda bakal punya banyak striker Liga Eropa yang bisa jadi ancaman tim-tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat. Salah satu pemain yang dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Miljan Manhoef. PSSI sendiri juga dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Stoke City tersebut. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Miljan Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya termasuk Miljan Manhoef dan Jairo Riedewald, tapi baru 2 ini yang sedang diupayakan PSSI, ujar Bung Ropan. Miljan Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen, yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati, berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris, selain nama Elkan Baggett dan Nathan Chow Aon. Hadirnya nama Miljan Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini.